luar biasa banget. Aku dancer satu Indonesia itu pada menggalang dana. Aduh, manisnya. Sampai akhirnya aku bisa operasi tanpa mengeluarkan duit aku sendiri. Wow, gila. Hola amigo, ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gua Aditya Herpavi dan gila keren banget katanya. Apanya yang keren, Mami? Enggak, gue bingung. Apaan Gue bingung bisa ada orang bikin kayak gini tuh gimana ya? Gak usah bingung. Orang teman kita juga yang bikin kok. Gila. Itu emang keren banget, orang belum apa-apa. Keren. Viewersnya udah berapa juta Iya, tuh gila. nonton tuh. Ini baru berapa hari loh? Tahu nggak kita lagi ngomongin apa? By the way, halo, saya Jelantik Herlanti and welcome to our bedtime story. Yo, udah bini gue ternyata lagi asik-asik nonton Rewind 2021. Keren banget. Lo mau tau gak yang lebih keren daripada Rewind 2021 apa? Apa tuh? Yang lebih keren adalah kita malam ini ngobrol sama head of choreographer-nya Rewind 2021. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita kedatangan nama siapa? Ada deh. Ini Arek nih, Arek Surabaya. Arek Surabaya. Yang udah sukses banget di dunia dance, Momi. Bisa dance gak, Momi? Oh, saya bisa. Di jam-jam tertentu saya dance. Boros. Boros lagi. Cemi, how are you? Halo. Hai Cemi, terima kasih Halo, terima banyak. kasih. Kamu udah datang ke sini. Pasti banyak kasih. banget orang rebutan nih pengen duduk ngobrol sama Iya. Cemi. Terima kasih. Jadi Cemi adalah, boleh nggak dikasih tahu, takutnya kita yang salah ngomong nih. Jadi apa? Dalam project ini ah, apa? Dalam Ya, project Cemi Rewind. di adalah- Rewind 2021 saya bertugas sebagai head of choreographer. Siap. Dan di situ lo bekerja sama siapa aja, Jem? Uh, Orang di balik 2021 ya, ini Rewind. Rewind 2021 ini inisiatornya adalah Chandra Liao, Oke. Aulion, terus ada Randy dan Natia, Mhm. sama Jovial De Lopez, sama satu lagi Ferry Irwandi. Oke. Nah, kalau gitu berarti maaf banget nih, aku pengen tahu mekanismenya bisa kamu jadi head of choreographer tuh gimana ceritanya? Oke. Gitu tuh. Awalnya aku temenan sama si Randy dan Natia. Oke. Karena sebelumnya aku juga ngerjain project mereka, Aha. lagu mereka aku yang koreografiin. Mm-mm, Terus begitu ada project ini, sebenarnya aku udah tahu kalau Randy bakal megang Rewind, dia Oke. jadi initiator. Dan dia telepon untuk aku mengkoreografiin di beberapa part aja. Oh gitu Ya, tadinya. awalnya. Ah, Terus ah. sampai akhirnya beberapa hari kemudian dia telepon lagi, dia suruh aku datang untuk ikut meeting. Dan ternyata itu meetingnya sama initiator. Dan akhirnya dari semulus situ itu perjalanannya. eh, Menurut gue sih mulus loh itu. Iya nggak sih? Iya. Aku kan juga ya cukup kaget juga sih. Iya kayak, loh. Kayak nggak nyangka juga. Terus tiba-tiba dapat kesempatan ini dan ya udah. Akhirnya dari situ aku bisa dipilih sebagai head of choreographer-nya. Jadi kayak semua yang berhubungan sama koreografi itu bagian aku. Berapa lama persiapan tuh, Jem? Mm-mm. Aku pertama kali dapat dan diajak untuk ikut hadir meeting itu 4 Oktober. Oke, 4 itu yang Oktober. pertama kali diajak Ya, meeting. Jadi itu pertama kali aku hadir Mm-mm. ketemu sama initiator, ngobrol, brainstorm dan segala macam. Mm-mm. Semenjak itu akhirnya persiapan kita syuting hari pertama itu tanggal 5 Desember. Itu gue nonton ya, Ya. full ya. Itu kan hampir semua orang yang happening dan Yes. dan viral di tahun 2021 ada di situ semua. Ya. Ya kan dari berbagai macam background tuh. Ya. Itu syuting berapa lama? Mm-mm. Karena nggak semuanya bisa goyang, nggak semuanya Iya. bisa di koreo kan Iya, pasti kan. ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau untuk syutingnya tuh total 6 hari. Oke. hari. Oh gitu. Ya. Lo Durasi puas videonya 20 menit atau Oh, berapa? iya. Ya kan 21 kurang menit. ya Tapi lo kurang puas lebih. pribadi coba. Eh, Ayo jujur. Apa lo masih aduh sebenarnya kurang gini nih Mas nih, kayaknya Gemes, keren. gemes gimana gitu. personally puas banget sih. Puas Oh banget. ya, alhamdulillah. Siap. Keren Cuman banget. maksud gue ya itu, lo menurut gue sih, ini kan masih banyak loh yang ngiri sama posisi kamu. Kamu Ya. bisa dapet rezeki itu menurut aku mulus lah. Nggak, aku pikir malah tadinya gini kayak Kita lihat hasilnya mulus, kita nggak tahu perjuangan dia, kita iya. tanya-tanya Tik. Nah maksudnya Atik adalah Atik pikir kayak pitching apa gitu-gitu. Tapi kalau kamu bilang enggak, gue ditelepon dan ini dan malah tadinya cuma sebagian kan Ya. tadinya kan. Terus akhirnya semuanya nih kamu Ya. pegang. Nah kalau gitu, kamu mikir konsep berapa lama tuh Cemi? Mikir kalau si A gerakannya ini, lagu Oke. ini gerakannya ini. Ya. Itu tuh gimana tuh mikirnya berapa lama? Kebetulan kalau dari segi, jadi saat aku join tim itu Yes. semua konsep udah ready, dalam artian lagu juga udah ready. Oke. Terus kayak
story-nya juga ready. Oh, Jadi, sudah ready. ya, jadi aku di sini datang sebagai yang membantu mereka dalam hal koreografi. Jadi mentranslate semua story dan lagu itu menjadi sebuah movement. Itu Jadi, juga nggak gampang ya, loh. jadi Cani. koreografi kayak gitu. Jadi Mm-mm. itu sih, jadi agak-agak menakutkan karena waktu itu sempat bingung juga mau ngajak kerja sama siapa karena dibutuhkannya dancernya banyak banget. Jadi kemarin kalau Akhirnya? sempat dihitung tuh dancernya bisa 70-an kayaknya. Wow, Ya, banyak loh itu loh. 70-an. Terus Banyak. dengan waktu produksi yang 6 hari nggak semua orang bisa men-spare Iya. waktu selama 6 Schedule-nya hari itu gitu loh. benar. Makanya benar, akhirnya nyocokin dancernya itu schedule. banyak banget kayak oke. yang ini adalah bagian yang hari sekian, ini adalah hari sekian, ini hari sekian. Jadi kayak bagi tugas. Yang jadi paling membutuhkan. challenging buat kamu part apa gitu? Yang Pasti kan nih paling- orang-orang juga banyak yang Ya, nonton nih. iya, Yang iya, paling menurut lo ini paling susah nih gue dapet idenya, Oke. ininya itu apa? Karena rewind itu dibagi jadi dua part. Yang part Oke. pertama adalah part yang trend, jadi yang have fun, yang party. Yes, Dibilang kayak ha-ha. vibe-nya tuh happy banget. Iya Ya. betul. Terus yang kedua lagi tuh yang lebih storytelling. Kalau Ya. menurut aku yang susah lebih di part yang kedua sih. Ya, Karena ya. kalau menciptakan sesuatu yang vibe-nya enak, yang vibe-nya happy tuh Ya. kayaknya semua orang ya apa ya kayak nggak banyak Otomatis. Ngalir otomatis aja. ngalir Ha-ha, aja. ha-ha. Tapi kalau menciptakan dan bisa mentranslate sebuah story jadi sebuah movement itu yang agak PR sih. Jadi Iya. part setengah ke belakang itu yang agak Berat. Ya agak tanggungannya Iya. tuh bikin deg-degan. Ada Iya. dramatic motion Iya, ya. Iya, benar. iya, Hmm. iya. Benar. Nah, kamu sampai dengan kamu alhamdulillah bisa duduk di sini dan menyandang predikat Head of Choreographer Rewind 2021, pasti kamu punya proses perjalanan yang panjang banget dong. Ups and downs, roller coaster, Ya. lo pasti udah ngalamin Ya. banget. Boleh deh diceritain sedikit kalau kamu nih sebenarnya nih backgroundnya gimana, asalnya dari mana sampai kamu alhamdulillah bisa di posisi ini sekarang. Oke, aku mulai nari sebenarnya udah dari kecil banget. Oh ya. Dari kecil banget. Jadi dari kecil tuh sama mama itu Mhm. dicemplungin di dance, maksudnya di art. Oh gitu. Jadi Nyokap lah ya justru ya. Ya, jadi Oh, dari gitu. kecil tuh udah dibiasain kayak ikut nari-nari tradisional. Sendiri nih apa sama sibling, sama kakak adik? Waktu itu sendiri. Jadi dari keluarga aku yang dicemplungin dulu tuh aku. Sorry, Siap. kalian berapa bersaudara dan kamu anak ke? Aku anak ketiga. 4 dan cowok semua. Oh iya, Ya, berarti ibumu dulu adalah dancer juga, ya, penari lebih gitu? ke ngajar aerobik, terus kayak memang suka seni sih. Jadi kayak ngajarin Oh, buat gitu. koreografi untuk anak kecil ya. Nah, pada saat kamu dicemplungin, kamu cerita bahwa kamu dicemplungin, itu kamu emang udah ada interest sama dance atau kayak enggak, Mam, gini. Kayaknya itu, suka, tapi mungkin karena masih kecil jadi merasa agak terpaksa ya. Oke, Jadi oke. kayak Di saat itu gitu ya Terus rasanya. juga karena aku besarnya juga nggak di kota gede, aku besar tuh di Pamekasan Madura. Oh, Ya, jadi Pamekasan Madura. Jadi untuk orang bisa nari cowok itu struggle. Jadi kayak waktu itu aku sempet stop nari karena nggak suka dicap kayak banci, Iya, terus kayak iya, Iya, orang-orang ngerti, tuh ngerti. mikir, Kayak ya, labelingnya apalagi kan zaman nggak- dulu. Iya. apalagi dulu Hmm. yang nari cuma aku doang di situ gitu loh. Jadi Iya, iya. sangat nggak nyaman sampai akhirnya stop. Terus baru mulai nari lagi tuh di SMA. Jadi waktu aku pindah ke Surabaya Jadi sempat berhenti. sempet berhenti. Oh, Lo kalau bilang nari ini ya mungkin secara bahasa sebenarnya sama aja teman-teman. Apa tuh ya, dance, nari ya. Ya. Basically it's the same gitu kan. Same. Cuman Ya. kok di kepala gue kalau bilang nari itu masih throwback ke Tradisional. tradisional gitu ya. Ah. Image-nya di kepala gue kayak gitu. Tapi lo bisa juga kan? Kalau kan tradisional dulu aku emang dikursusin. ya Itu kan dulu kalau waktu nggak kecil salah. aja sih. Jadi Oh, oke. waktu kecil aja narinya sempet dibawa tradisional. Mm-mm. Terus ya manggung-manggung karena dari kecil suka Michael Jackson kan. Siap. Jadi, Wah, keren tuh. Sama Keren banget. dibuatin kostum Michael Jackson terus tampil Ya Allah, lucu kawinan-kawinan kayak gitu. Lucu banget. Ya, cuman kalau aku personal sekarang nggak di tradisional, tapi Ngerti. lebih Ya. di yang modern, yang hip hop. Tapi terus yang setidaknya koreografi. fundamentalnya lo udah Yes, paham. iya. Karena menurut gue juga itu bagus sih. Dulu kalau boleh cerita sedikit, gue juga SD kursus nari tradisional dan karena kalau gue memang suka ya, dan kalau ibu gue memang bilang anak perempuan tuh dinariin gitu. Ya. Cuman gue satu yang gue nggak ikut itu tari Bali. Jadi tari Bali tuh dibedain ya. Jadi kalau misalnya gue tuh kayak Betawi apa gitu-gitu. Memang kalau lo udah punya base tradisional sih, kayaknya kedepannya lebih enteng gitu ya. Iya. Tapi kakak-kakak lo sama adik lo ngedance juga nggak? Dulu sempet ada masa di mana kita semua nari. Jadi kita berempat oke. nari, ngejob bareng, terus tampil bareng. Sampai job bareng. Ya, Oke. bahkan sama mama pun sempet sepanggung bareng. Oh iya, lucu Ya. By banget. the way, brother, gue kan tahu heavy butt style nih. Bener nggak gue spellingnya? Ya benar. Oke. Apa tuh? Ini pasti mungkin orang banyak ngomongnya susah spellingnya. Lu bisa jelasin nih sebenarnya apa nih? Kenapa bisa muncul istilah atau nama itu? Yes. Ya.
Apa? Jadi Heavy Backstar itu adalah komunitas yang aku buat sama saudara-saudaraku. Jadi selesai aku lulus SMA, aku mutusin gak kuliah. Kenapa? Karena waktu itu sudah punya mindset kalau aku pengen jadi professional dancer. Jadi memang udah ada fokus. panggilan itu Yes. jadi professional dancer. Sempet ngajuin beasiswa keluar, cuman waktu itu harus base-nya tuh harus yang klasik banget. Jadi sempet belajar balet juga. Cuman kayak gak mumpuni karena udah gede. Iya. Jadi selepas dari SMA aku buat komunitas itu sama saudara-saudaraku Heavy Backstyle. Ada artinya juga sih Heavy Backstyle tuh dia diambil dari 3 kata. Heavy Backstyle, heavy sendiri tuh istilah mafia dari Come Heavy yang artinya tuh semua kita serdadu berpakaian lengkap, kita siap untuk perang kayak gitu. Oh wow. Come Heavy. Kalau Buck itu dari istilah dance, istilah cramping ada kepanjangannya Bringing Up Christ Kingdom. Jadi hubungan sama spiritualitas. Terus kalau untuk style sendiri ini kita nganggap dance bukan cuma sebagai hobi tapi udah lifestyle. Ternyata sedalam itu ya dance ya. Maksudnya buat orang-orang awam kayak kita gini kan ya udah kita cuma tinggal nonton aja. Gue kalau denger lo Namanya ngomong aneh kayak banget. gitu barusan, itu yang gue tangkep tuh lo orangnya idealis. Lo idealis nggak? Iya. Cukup idealis ya. Iya, harus lah. Seniman kan, harus. Ya. Mantap. Wow, gitu. Terus itu tadi lo ngomong perjalanan karir lo ngedance sebelum lo ke Jakarta, berarti lo lama di Jawa Timur. Iya, di Surabaya benar. Di Surabaya, Surabaya. lama di Surabaya. Di sana sendiri komunitas dance-nya bagaimana? Oke, di Surabaya mungkin kalau aku sedikit bandingin ya Surabaya Jakarta vibe-nya agak beda sih. Vibe-nya Apa tuh, ceritain dong, bro. Kalau di Jakarta aku ngerasa kayak industrinya lebih berasa banget di sini. Kalau Karena di yang aku tahu, maaf ya, Surabaya tuh dulu zaman gue ya, itu rock banget. Anak-anak kalau bicara musisi itu rock banget gitu. Tapi ekspresif. Oh iya. Ya, cuman kalau di Surabaya. justru di Surabaya itu menurut aku kalau dibandingin aku lebih betah di Surabaya. Dalam artian betah kenapa? Karena aku ngerasa dari apa yang aku butuhkan di situ semua ada. Jadi dalam artian kalau untuk membangun komunitas itu lebih enak. Bukan karena itu hometown kamu. Bisa jadi ya. Sih? Cuman menurut akhirnya gue sih karena aku enak. juga orangnya suka tantangan dan aku merasa sampai di poin aku udah merasa terlalu safe di Surabaya sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta kayak gitu. Cuman kalau dibandingin vibe-nya beda Surabaya. Oke, berarti si heavy back style itu kamu bentuk di Surabaya. Ya. Itu tahun berapa? 2009. 2009. Jadi itu satu komunitas. Yes. Dance. Maaf, itu berarti bukan kayak lo kursus atau apa gitu. Boleh diterangin nggak tuh? Karena supaya aku punya bayangan. Jadi awalnya kita memang bangunnya komunitas, cuman seiring berjalan waktu dia base-nya sebenarnya bukan dibilang company ya, tapi lebih mungkin perpaduan antara ya bisa dibilang ada company juga karena kita juga bangun kelas di situ, kita ngasih kelas, kita ada kelas reguler dan segala macam. Cuman aku pribadi selalu mengutamakan kayak vibe komunitas itu harus tetap ada. Jadi aku nggak mau kayak menjadikan ini sebuah industri yang terlalu kenceng di sini, tapi karena yang bisa buat HBS bertahan sampai sekarang dan dengan segala goal dan segala apa yang dicita-citakan itu vibe komunitas itu yang gue mau tahu sebenarnya. Lu dari tadi cerita soal HBS ya, gue sengaja mancing tuh awalnya tuh. Terus sekarang lu kayaknya udah mulai kepancing sama gue nih. Lu bicara HBS tadi, mungkin you guys created together, right? Yes. Lo ciptakan itu bersama-sama. Tapi hari ini gue ketemu kan sama lo nih. Gue gak ketemu sama koko lo kan, sama kakak lo kan. Perjuangan lo pasti untuk ngegedein HBS ini gak gampang. Gue yakin. Karena ini bukan sesuatu yang common di dalam industri atau di dalam seni. Mungkin buat kacamata gue pribadi, teman-teman Apotik, kalau kita bicara dance ini masih sesuatu yang baru. Cuman aja mungkin belakangan lo bisa nonton di filmnya, ada film-film yang kayak Step Up atau apa itu kan yang menceritakan tentang perjuangan club dance gitu. Itu sangat menginspirasi lo juga pasti. Terus kalau kita throwback nih, gue pengen tahu perjuangan lo bisa sampai hari ini tuh apa yang menurut lo paling anjing sini Oke, sebenarnya kalau disuruh menceritakan juga agak bingung ya, karena kalau aku rasakan sebenarnya itu bisa terjadi karena kecintaanku sama saudara-saudaraku di dance. Siap. Jadi di awal kita memulai semua ini tentang perdansan kita ini adalah ya karena kita suka aja.
Jadi kayak nggak ada goal nggak pernah ribut gitu. Enggak. Oh iya. Sebelum ke Jakarta HBS sendiri udah gede di Surabaya berarti. Iya ya. Iya. Lo udah ikut apa kompetisi atau apa atau luar negeri kemana? Kita ikut kompetisi represent Indonesia di luar negeri. Oh iya. Dari zaman Surabaya. Ya. Asia sih. Jadi kita di Singapura, di Filipina waktu itu. Itu lo solo apa lo sama tim? Pasti sama tim ya. Oke. Karena memang base yang kita buat di HBS, kita lebih mau buatnya itu tim yang berskala besar. Jadi kita suka banget membuat satu konser atau satu konsep dengan orang banyak. Oke, Jamie. Tadi lo sempat cerita ya masalah perjuangan lo dan sebagainya di Surabaya. Pasti lo udah kuat lah komunitas itu. Ketika lo bawa ini menuju ke Jakarta atau kemanapun itulah, lo pasti sering traveling kan dengan profesi lo ini. Lo punya hasrat, punya passion yang kuat, kayak gue tangkap dari omongan lo. Apa tuh yang udah lo rasakan ya, achievement ataupun titik lo mau ngomong balik. punishment juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau itu lo ngerasa kayaknya gue ada titik balik atau punishment, gue ngerasa ini banget sih mas, sempat terpukul lah atau patah semangat. Yang lo pernah akhirnya nggak patah bisa semangat? bikin lo pernah. maju, jadi waktu itu ini juga lumayan jadi titik balik dan yang kayak banyak hal-hal baru yang aku dapat. Waktu itu aku pernah cedera. Oh, ya? Jadi cedera itu mengakibatkan aku nggak bisa ngedance selama 6 bulan. Oh, wow, itu sampai lama operasi. loh 6 bulan. Sebelah mana? Otot ACL kaki kiri. Jadi dan itu terjadi waktu konser. Jadi waktu di tengah-tengah konser tuh tiba-tiba kaki aku cedera. Jadi harus stop di situ. Maksudnya aku tetap nari, cuma setelah itu harus istirahat. Itu selama 6 bulan. Bener-bener nggak bisa nari. Iya, sedih banget sih. Ya, itu jadi itu menurutku momen paling pukulan keras banget buat untuk seorang dancer ya. Maksudnya seorang profesional dancer kayak harus operasi kaki, menurut aku tuh agak sedikit. Tapi operasi ya? Operasi. Berapa kali operasi kalau gitu? Satu kali. Cuman istirahatnya dan harus ini juga kan, harus terapi terus. Iya, fisioterapi. Temen gue juga begitu tuh, dia suka main skateboard sama surfing tapi akhirnya kena juga tuh. Jadi kena ACL-nya sampai akhir operasi. Tapi itu awalnya sedih banget, jadi sampai kayak berhari-hari nangis di kamar pastilah. Karena lo udah punya schedule sebenarnya. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu ya? 2000 berapa ya? 6 kayaknya. Oke. 2007. Iya, gitu. Ya, jadi udah agak lama. Jadi itu waktu di konser kita yang ketiga. Jadi konser kita yang ketiga itu aku cedera. Kebayang sih lagi konser yang konser di mana tuh? Di Surabaya. Jadi kita ada annual konser memang. Jadi setiap 1,5 tahun kita ngadain konser, terus ya udah kita memang sama murid-murid. Jadi kita buat pagelaran tari kayak gitu. Berarti HBS sekarang udah di mana aja nih selain di Surabaya? Sebenarnya di Surabaya sama di Jakarta. Sebentar lagi mungkin akan expand lagi, tapi masih dalam mudah-mudahan proses. Insyaallah. Rencana akan expand lagi. Jadi untuk sementara ini masih Surabaya sama Jakarta. Iya. Jadi kalau mau dilanjutin sedikit, waktu setelah cedera itu memang itu lowest point, tapi di point itu aku mendapatkan pencerahan juga. Blessing in disguise. Karena saat itu aku mungkin kalau boleh cerita sedikit, biaya operasi itu lumayan juga waktu itu. Iyalah. Aku juga ikut asuransi, tapi waktu itu udah nggak bisa nanggung semuanya. Tapi ini yang luar biasa banget. Aku dancer satu Indonesia itu pada menggalang dana. Oh, aduh manisnya. Kayak apa istilahnya, mereka galang dana sampai akhirnya aku bisa operasi tanpa mengeluarkan duit aku sendiri. Wow, alhamdulillah. Jadi itu akhirnya di situ aku kayak merasa wah ternyata impact aku segitunya, dan maksudnya orang bisa ngelihat aku segitunya. Rasa cinta lo terhadap dunia lo itu dan dunia itu juga cinta sama lo. Jadi di poin itu aku ngerasain kayak wow, berarti aku nih kayak udah ngelakuin sesuatu kayak gitu. Terus di situ aku akhirnya plan mau giving back. Jadi aku travel waktu itu 2 bulan keliling Indonesia. Jadi dari Surabaya keliling waktu itu sampai rencananya mau keluar negeri sih, nyambung ke Southeast Asia. Cuman waktu itu nggak keburu karena kita lagi mau nyiapin acara juga. Jadi akhirnya harus berhenti. Tapi aku buat keliling Indonesia buat kelas, tapi kelasnya tuh lebih ke aku nggak matok harga di sini. Jadi kayak lebih mau mau kayak rasa berterima kasih sama orang-orang yang udah support aku, terus yang udah bantu juga di masa-masa kelam kayak gitu. Dan dari situ akhirnya keluar lagi nih, maksudnya aku memang suka traveling, tapi nggak segitunya. Tapi waktu aku selama 2 bulan itu bener-bener keliling dan semua jalan darat. Jadi kota ke kota. Contohnya yang lo inget kemana aja tuh? Aku waktu itu ke 10 kota. Jadi dari yang lo inget aja Cema. Tulungagung, Jogja, Semarang,
terus lanjut Sendiri lagi nih? ke sendiri, backpacker sendiri, bener ke Sumatera itu di sempat kemana tuh? Pokok Palembang sampai akhirnya di Batam. Bener-bener tinggal nyebrang doang. Kalian kamu mengunjungi teman-teman dancer semua, komunitas-komunitas di sana dan semua ya? Aku di sana mengunjungi dan stay di sana kayak 3-4 hari, lebih ke sharing cerita, terus kayak berbagi, ya, terus kayak buat kelas juga, buat video project dan lanjut lagi gitu. Aku agak penasaran kalau kamu bilang itu HBS sudah gede di Surabaya, terus waktu kamu memutuskan ke Jakarta, aku pengen tahu, kamu tuh udah punya vision, gue yakin nih gue di Jakarta pasti bakal begini. Apa kayak coba-coba karena kan mungkin saja di luar sana viewers kita ada yang punya pola pikir sama kayak kamu tapi nggak berani. Itu yang mungkin bisa di-sharing ke kita. Gimana tuh? Sebenarnya triknya memang ya itu masalah brandnya atau enggak ya. Dari awal di Surabaya pun itu adalah keputusan yang aku rasa aku cukup berani kayak meninggalkan kuliah, dalam artian aku sama sekali nggak punya backingan lain kecuali dance aku. Tapi di satu sisi aku merasa yakin banget aku udah memasang apa ya kayak mindset di aku sendiri kalau aku harus sukses di sini karena memang tujuan aku pengen ini. Jadi once aku dapat kesempatan lagi dan harus pindah ke Jakarta, sebenarnya kalau dibilang yakin aku yakin, dan yang buat yakin juga adalah karena apa yang sudah kita buat selama ini bersama ABS. Itu kayak banyak hal-hal yang kita lakukan tuh skalanya udah nasional. Berarti orang juga pede deh ya, ibaratnya lo udah pede lah. Maksudnya bukan sombong tapi kayak lebih ke semua udah masuk perhitungan gitu, kamu. Iya. Aku yakin kita bisa dan tujuannya baik gitu loh. Jadi aku rasa nggak ada salahnya dan aku pede aja sih. Maksudnya benar-benar yakin kalau kita bisa buat something di sini. Satu hal sih yang aku ngeliat dari kamu mesti bersyukur banget karena kamu bisa bekerja, berkarya dan menghasilkan uang yang baik, berpenghasilan baik di dunia yang kamu suka. Itu satu banding berapa orang. Banyak orang yang kerja di luar sana tuh sukses tapi bukan passionnya mereka. Kalau kamu happy doing ini, terus kamu bisa mencurahkan semuanya dan kamu bisa dapat uang dari situ. Menurut gue sih itu udah rezeki banget, udah bener-bener berkah dari Allah. Itu aku itu juga yang aku bener-bener syukuri sih, dan bener-bener kayak makanya mungkin tapi triknya gini ya, maksudnya jangan sampai dari awal, karena dari awal aku nggak pernah memikir kalau aku bakal punya banyak uang dari dance. Oh ya? Dari awal aku nggak pernah berpikir kalau uangnya itu akan keluar dari dance. Yang aku tahu adalah aku berani nyemplung di dance dan ngasih semua di dance karena aku memang cinta dance. Karena memang aku bener-bener cinta sama dance. Jadi dari awal nggak mikirin masalah aku bakal punya uang banyak dan segala macam. Tapi yang aku percaya adalah kalau semisal kita ngelakuin dengan sepenuh hati dan kayak memang bener-bener fokus udah ngasih semuanya, aku rasa kayak uang akan mengikuti. Dan kalau gagal pun kita nggak akan sedih karena kita ngelakuin sesuatu lo mencintai yang proses lo dan sukses mengikuti lo akhirnya. Yes. Amin. Gila sih. Udah sepuas itu belum? Apa nih setelah Rewind 2021 apa the next nih? Sebenarnya kayak aku ya itu berhubung sama plan yang kemarin waktu aku sebenarnya sudah buat tertunda. Ada hal yang tertunda. Aku kepingin bisa merealisasikan konsep travel sama dance karena aku suka banget travel. Jadi bahkan aku udah buat satu program di kepala aku namanya Dance Fuller. Jadi kayak dancing sama traveling tapi dance fuller. Jadi bikin keburu dicolong ide. Bikin. Nih pulang dari sini langsung bikin. Tolong ya. Jadi dance dan traveling. Tolong ditulis nih copyrightnya kamu nih. Jadi karena aku juga karena ya suka juga traveling. Jadi kemarin aku juga sempet ada mobil aku buat jadi camper van. Memang udah fokus keliling-keliling kayak gitu. Lo sampai bikin mobil lo jadi camper van. Dan lo nyetir sendiri kemana-mana gitu. Wow. Karena suka travel juga sih, dan ya itu pingin punya kayak dokumenter gitu, kayak aku keliling kemana terus buat dance, buat kayak seriesnya kayak gitu. Itu mungkin jadi goal jangka panjang aku ke depan. Harus jadi program. Soon insyaallah. Insyaallah. Keren banget sih ngajarin anak-anak di daerah-daerah terpencil di pinggir pantai atau di gunung atau di mana. Aku boleh nanya nggak? Kan sekarang kamu nih posisi kamu udah orang tuh udah mengakui deh keprofesionalan dance kamu, ya. Amin. Yang pengen aku tanya, kalau kamu sehari ini bukan jadi dancer, kira-kira dalam bayangan kamu, lo jadi apa? Atau lo mau ngapain? Kayaknya sih tetap hubungannya sama seni.
Oh, ya, karena okay. aku dari kecil aku suka gambar. In the blood ya. Ya, suka gambar. Jadi dulu kayak kayaknya lebih terkenal gambarnya sih, kayak juara di mana-mana untuk gambar. Oh, seneng tapi gambar ya, juga sampai juara gitu. Ya. Oh gitu. Waktu kecil ya. Tapi setelah akhirnya lebih serius di dance, aku udah nggak pernah gambar lagi. Jadi kayak sama, aku juga suka gambar. Apa? Mulai. Gue punya story yang parah soal gambar. Udah jangan deh. Ternangis lo dengar. Kalau dia tadi bilang dia mau bikin dance floor, gue seneng sama dance floor. Terus gue mau nih sebagai seorang Cemi yang alhamdulillah kita punya kesempatan bisa ngajak ngobrol di sini, kasih dong saran dari Cemi. Ya, lo mau sharing apa nih sama teman-teman buat orang-orang yang mungkin viewers kita ada yang udah nyemplung baru setengah kaki atau gimana, pokoknya apa saran kamu? Oke. Untuk di dunia tari nih. Ya. Kalau menurut aku mungkin bukan cuma di dunia tari aja ya. Lebih ke semua, tapi yang pasti kayak harus tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu suka. Jadi benar-benar lakukan sesuatu tuh berdasarkan passion. Jadi tolak ukurnya bukan ke duit dulu, tapi lebih ke happiness. Itu yang aku bawa, yang selalu aku bawa. Jadi aku ngelakuin sesuatu yang membuat aku happy dulu, baru aku mikirin masalah yang lain-lain. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang memang mau ragu, maksudnya mau ngelakuin sesuatu tapi takut, maksudnya selama apa yang kita lakukan benar, selama apa yang kita lakukan tuh tidak merugikan orang lain, lakuin aja. Maksudnya nggak ada ruginya. Jadi ngelakuin sesuatu yang membuat kita, yang dengan passion tuh membuat kita happy, sukses atau enggak. Dan kalau kita ngelakuin sepenuh hati, aku bisa bilang kayak 90% sukses kayak gitu. That's the highlight of the day. Itu highlightnya. Jadi maksudnya dia pokoknya kalau lo melakukan sesuatu dengan happy, base-nya happiness, lo nggak usah mikir dulu yang tadi. Follow the process, suksesnya akan following you. Gitu. Thank you Cemi udah sharing sama kita di sini. Thank you banget. Boleh kita jalan-jalan naik mobil camper van Cemi, lo seru banget teman-teman. Jalan-jalan. Iya, gue senang jalan-jalan gue. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharingnya buat viewers Apotek di sana berguna, karena pasti banyak banget orang yang mungkin di luar sana ada di posisi kamu tapi gimana nih? Gue mau nyemplung gak? Iya. Gitu. Mantap. Teman-teman Apotek, udah dulu nih kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita ngobrol lagi di waktu yang lain, kesempatan yang lain sama Cemi. Mungkin bukan ngomongin dance doang, tapi masalah hobi traveling. Gue doain itu segera terrealisasi. Harus terrealisasi. Oke, jangan lupa tuh komen-komen pedesnya, ya kan, yang manis-manis, yang asin-asin, ditulis tuh di komen. Jangan lupa klik lonceng, subscribe, like, biar share. Gue lagi belajar ngomong. Tunggu, gue paling gak bisa ngomong gini. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Okay, good night. Good Thank night. you.